Beberapa nama muncul di buku sejarah. Beberapa nama lenyap. Apa yang membedakan mereka bukan seberapa kuat pasukan mereka, melainkan seberapa dekat mereka berani mendekat ke pusat uang. Ada kekuasaan yang tak memilih pemimpin. Ia tidak pernah berkampanye, ia tidak pernah muncul di layar berita. Tapi setiap kebijakan, setiap kontrak, setiap mata uang, ia yang menulisnya. Mereka tidak memakai seragam. Mereka memakai neraca, lembaga, dan angka-angka yang tampak netral. Bank, pasar, kredit. Itulah bahasa mereka. Dengan bahasa itu, mereka menundukkan negara, membungkam perlawanan, menulis ulang nasib bangsa. Ketika pemimpin mencoba menarik negaranya keluar dari jaringan ini, ketika ia menawarkan mata uang yang bukan untuk pasar global, ia bukan lagi masalah politik. Ia menjadi ancaman ekonomi, dan ancaman ekonomi dihapuskan. Apakah mereka yang lenyap benar-benar kalah? Atau hanya melihat kebenaran lebih awal, sampai sistem memastikan kebenaran itu tidak lagi terdengar? Mereka menyebutnya diktator, media menulisnya sebagai tiran, tapi di balik semua itu, Gaddafi sedang menulis bab yang paling berbahaya dalam sejarah uang modern. Awal 2000-an, Libya sedang kaya, minyak melimpah, emas menumpuk di Bank Nasional, dan Gaddafi punya satu ide yang membuat para penguasa dunia gelisah. Sebuah rencana untuk menciptakan dinar emas Afrika, mata uang tunggal berbasis emas yang bisa mempersatukan Afrika dan melepaskan diri dari dolar. Bayangkan jika seluruh benua dari Kairo sampai Cape Town bisa berdagang tanpa menyentuh sistem bank barat, tanpa uang, tanpa bunga, tanpa IMF. Itu bukan sekedar ekonomi, itu adalah kemerdekaan. Tapi kebebasan selalu punya harga, dan Gaddafi segera tahu berapa biayanya. Kampanye media mulai muncul, tuduhan pelanggaran HAM, narasi penyelamatan rakyat Libya, dan tak lama kemudian, langit di Tripoli berubah menjadi api. NATO datang, negara itu hancur, dan di tengah reruntuhan, sosok Gaddafi ditangkap, dianiaya, dan dibunuh. Tapi sesungguhnya yang dibunuh bukan hanya seorang pemimpin. Yang mereka hancurkan adalah ide bahwa sebuah bangsa bisa hidup tanpa hutang pada dunia barat, tanpa izin dari sistem yang mencetak uang dari udara. Setelah Gaddafi mati, rencana dinar emas lenyap tanpa jejak. Minyak Libya kembali dijual dengan dolar, dan sistem pun kembali tenang untuk sementara. Tahun 1963, Amerika Serikat berdiri di puncak kekuasaan dunia. Tapi di balik kemakmuran dan patriotisme yang dijual di layar, ada satu hal yang tidak pernah dibicarakan. Siapa yang sebenarnya mengendalikan uang Amerika? John F. Kennedy mengetahuinya, dan ia mencoba mengubahnya. Ia menandatangani Executive Order 11110, sebuah langkah kecil yang memberi izin bagi Departemen Keuangan untuk mencetak uang sendiri tanpa harus meminjam dari Federal Reserve, bank swasta yang memegang kendali atas sirkulasi dolar. Bagi rakyat, perintah itu mungkin terdengar teknis, tapi bagi mereka yang duduk di balik meja lembaga keuangan dunia, itu adalah peringatan dini. Seseorang di Gedung Putih baru saja mencoba membuka pintu yang seharusnya tak disentuh. Dalam waktu singkat, segala hal mulai berubah. Tekanan politik, media yang tiba-tiba berbalik arah, dan kemudian Dallas. Satu tembakan, lalu tembakan kedua, dan dunia menyaksikan bagaimana sebuah negara kehilangan presidennya di siang bolong. Hanya beberapa jam setelah kematiannya, perintah itu berhenti dibicarakan, dan tak lama kemudian dicabut secara diam-diam. Tak ada penyelidikan tentang uang, tak ada yang menyinggung kembali tentang Executive Order 11110, yang tertinggal hanyalah teori, rumor, dan rasa takut untuk menanyakan sesuatu yang terlalu besar. Kennedy tidak hanya mati karena politik, ia mati karena mencoba memisahkan negara dari sistem yang mengendalikan seluruh dunia. Sistem yang bahkan tidak memiliki nama resmi karena kita menyebutnya dengan kata lain, ekonomi. Dunia berkabung, patriotisme memenuhi televisi, tapi sistem tidak berduka. Ia hanya menyesuaikan diri, seolah tak terjadi apa-apa. Dan hari itu, kita belajar sesuatu. Bahwa bahkan presiden dari negara terkuat di bumi tidak cukup kuat untuk menentang mereka yang mencetak uangnya. Awal tahun 2000-an, Saddam Hussein berdiri di podium
dengan percaya diri yang jarang terlihat di dunia Arab modern. Ia mengumumkan keputusan sederhana, namun cukup untuk membuat para bankir global terdiam. Irak katanya akan menjual minyaknya dalam euro, bukan lagi dolar Amerika. Bagi sebagian orang, itu tampak seperti kebijakan ekonomi biasa, tapi bagi sistem yang hidup dari dominasi dolar, itu adalah pengkhianatan tingkat tertinggi. Karena sejak Perang Dunia II, dunia dijaga dengan satu peraturan tak tertulis. Semua energi harus berputar dalam mata uang mereka. Itulah fondasi kekuasaan tak kasat mata yang disebut petrodolar. Dengan satu keputusan itu, Saddam mencoba mencabut paku utama tatanan dunia modern. Ia ingin membuktikan bahwa sebuah negara kaya minyak bisa berdiri tanpa izin dari sistem. Dan seperti biasa, mereka yang menolak tunduk tidak dibiarkan lama berdiri. Tuduhan mulai datang. Senjata pemusnah massal, pelanggaran HAM, media global bersuara serempak, satu narasi dibangun. Irak harus dibebaskan. Lalu datanglah perang, bom, invasi, dan kamera dunia menyorot reruntuhan Baghdad. Tidak ada senjata pemusnah massal, tidak ada bukti nyata, tapi hasil akhirnya jelas. Irak jatuh, Saddam digantung, dan semua minyaknya kembali dijual dalam dolar. Kebenaran akhirnya sederhana. Mereka yang mencoba melawan sistem tidak selalu kalah karena salah, tapi karena sistem tidak pernah mengizinkan kemenangan di luar jaringannya. Kini, nama Saddam hanya tersisa di buku sejarah, ditulis dengan kata diktator. Tapi jarang disebut bahwa ia adalah satu dari sedikit orang yang pernah menantang mata uang yang mengendalikan dunia. Dan mungkin itulah dosa terbesar yang bisa dilakukan seorang pemimpin di zaman modern. Abraham Lincoln. Di tengah kobaran perang saudara, ia menemukan bahwa musuh terbesar Amerika bukan hanya di medan perang, tapi di ruang rapat para pemilik bank. Negaranya butuh dana. Bank swasta menawarkan pinjaman dengan bunga tinggi dengan syarat yang mengikat. Lincoln menolak. Ia menandatangani kebijakan berani, mencetak greenback, mata uang nasional yang dikeluarkan langsung oleh pemerintah, tanpa bunga, tanpa utang, tanpa izin dari lembaga keuangan manapun. Untuk pertama kalinya, negara mencetak uangnya sendiri, bukan uang sistem. Dan setelah perang berakhir, sebuah peluru menembus kepalanya di Teater Ford. Kebijakan greenback pun ikut dikubur bersama jasadnya. Negara kembali berutang, sistem kembali berjalan, seolah kebebasan finansial hanyalah mimpi singkat di tengah perang saudara. Hugo Chavez, seorang pemimpin dari Amerika Serikat yang memandang utang global sebagai bentuk penjajahan baru. Ia menolak kendali IMF, menasionalisasi sumber daya minyak, dan menyerukan ekonomi mandiri bagi seluruh Amerika Latin. Uang mereka bukan alat tukar, katanya. Itu rantai yang melilit bangsa-bangsa miskin. Chavez berbicara terlalu lantang, terlalu keras, dan terlalu lama. Tiba-tiba, penyakit langka. Tubuhnya melemah, kematian datang perlahan, misterius, tanpa jawaban yang pasti. Setelah ia pergi, Venezuela jatuh ke krisis yang tak pernah pulih. Inflasi meledak, negara terpecah, dan dunia pun kembali menyebut namanya dengan nada ejekan, bukan kehormatan. Dua nama di dua zaman. Satu di abad ke-19, satu di abad ke-21. Keduanya menolak tunduk pada Bank Dunia, keduanya berakhir sama, dihapus baik oleh peluru maupun oleh waktu. Mereka mencoba membuktikan bahwa uang bisa melayani manusia, tapi sistem sudah lama memastikan bahwa manusialah yang melayani uang. Ada pola yang terlalu rapi untuk disebut kebetulan. Setiap pemimpin yang menolak tunduk pada sistem uang global selalu berakhir sama. Bukan karena mereka salah, tapi karena mereka menentang sesuatu yang tidak bisa disentuh, tidak bisa dilawan, tidak bisa dimenangkan. Sistem ini tidak punya wajah, tidak punya bendera, tidak punya pasukan. Tapi ia hadir di setiap harga bahan bakar, setiap inflasi, setiap pinjaman luar negeri. Ia hidup di jantung ekonomi dunia. Berdenyut di balik kata-kata stabilitas dan pertumbuhan. Mereka tidak perlu membunuhmu dengan peluru, cukup membuatmu bergantung, kamu akan menyerah dengan sendirinya. Kekuasaan sejati hari ini bukan tentang siapa yang memerintah, tapi siapa yang bisa mencetak angka di layar komputer dan menyebutnya uang. Mereka tidak perlu memerintah dunia karena mereka sudah memiliki segalanya yang membuat dunia berputar. Dan mungkin itulah rahasia yang disadari oleh Gaddafi, Kennedy, Saddam, Lincoln, dan Chavez. Bahwa perang terbesar manusia bukan antara negara dan negara, tapi antara kebebasan dan ketergantungan. Mereka mati satu persatu, tapi pesan mereka tetap sama.
Selama uang bisa diciptakan tanpa batas, maka kebebasan hanyalah ilusi.